Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama di sekolah Montessori ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu di sekolah Montessori kami. Kami sangat berbahagia dan berterima kasih kepada Bapak Ibu karena kita dapat bekerja sama untuk mendukung perkembangan anak-anak di sekolah ini. Dalam beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang filosofi Montessori. Sebelum kita masuk ke filosofi Montessori, kita kenalan dulu dengan founder dari metode Montessori. Ia adalah seorang dokter yang berasal dari Italia bernama Maria Montessori. Pada masa mudanya, ia mendapat kepercayaan dari pemerintahnya untuk mendidik dan mengajar anak-anak di sebuah desa yang kecil, yang jauh dari pusat kota. Dan di sana akhirnya ia mendirikan Casa de Bambini atau disebut juga dengan rumah anak-anak. Dr. Maria Montessori melakukan berbagai macam aktivitas bersama anak-anak di sana dan ia juga melakukan pengamatan, melihat respon dari anak-anak terhadap aktivitas atau kegiatan yang ia buat. Dari hasil pengamatan-pengamatan tadi dan terus berkembang sehingga lahirlah metode Montessori. Metode yang berpusat pada anak dan berdasarkan pengamatan ilmiah terhadap anak. Tujuan dari metode Montessori adalah mengembangkan potensi bawaan setiap anak. Dr. Maria Montessori meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi bawaannya yang perlu kita kembangkan. Metode Montessori juga mendukung kemandirian anak dan guru atau orang tua berperan sebagai fasilitator menuntun anak mencapai potensi maksimal. Metode Montessori sudah digunakan di seluruh dunia dan sudah terbukti efektif untuk mengembangkan potensi unik dari setiap anak. Bapak dan Ibu, pada slide ini kita bisa melihat ada anak-anak yang sedang bekerja dengan material Montessori dan ini terjadi pada zaman dahulu. Selanjutnya kita berbicara tentang filosofi Montessori. Ada banyak filosofi Montessori, namun dalam hal ini saya akan membahas 3 filosofi Montessori. Yang pertama adalah kebebasan dalam batasan, yang kedua lingkungan yang dipersiapkan, dan yang ketiga mengikuti anak. Filosofi inilah yang mendasari bagaimana anak-anak bekerja di dalam ruang kelas Montessori, bagaimana direktris atau guru di dalam ruang kelas Montessori. Kebebasan dalam batasan. Bagaimana kebebasan dalam metode Montessori? Dr. Maria Montessori pernah mengatakan, "A child needs freedom with limit." Seorang anak membutuhkan kebebasan dalam batasan. Kebebasan untuk bergerak di kelas. Anak-anak di dalam kelas Montessori bebas untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa perlu izin dahulu ke gurunya. Kemudian kebebasan untuk memilih material mana yang akan dikerjakan. Anak-anak di dalam kelas Montessori boleh memilih material mana yang akan ia kerjakan hari itu. Misalnya ia ingin bekerja dengan Pink Tower. Ini saya bawakan contoh Pink Tower. Kemudian atau dia ingin memilih bekerja dengan material yang lain. Di kelas Montessori anak-anak juga bebas memutuskan kapan harus makan cemilan. Biasanya secara konvensional anak-anak itu punya waktu jam makannya tersendiri. Misalnya jam 9.30. Namun di kelas Montessori anak-anak bebas ingin makan di awal waktu atau ia ingin makan di akhir waktu, tidak harus bersama-sama dengan temannya. Selanjutnya, kebebasan untuk memilih ruang kerja mereka, bisa mereka berada di pojok ruangan yang mana atau memilih untuk bekerja di meja ataupun di lantai menggunakan alas kerja. Kebebasan untuk berkolaborasi dan bersosialisasi dengan teman sekelas, jadi mereka boleh berjalan, bertemu dengan temannya, berbicara dengan temannya. Kemudian kebebasan untuk bekerja dengan material selama mereka mau. Mereka boleh bekerja dengan satu material selama jam
siklus kerja, misalnya 3 jam, atau berganti material sesuai dengan keinginannya pada hari itu. Bapak dan Ibu, pada slide ini kita bisa melihat gambar ruang kelas Montessori. Nah, di sini banyak terdapat rak-rak yang berukuran rendah dan anak-anak terlihat bebas bergerak kemana yang mereka inginkan. Ada yang sedang bekerja di lantai, ada yang sedang duduk di kursi, atau mereka sedang bercengkrama dengan temannya. Nah, batasan dalam metode Montessori, tadi kita sudah membahas tentang kebebasan. Bagaimana dengan batasannya? Batasannya itu mencakup perilaku anak tidak membahayakan diri sendiri. Artinya, batasannya itu adalah boleh ia melakukan apapun, tapi perilakunya tidak membahayakan diri dia sendiri. Misalnya tidak berlari-lari di dalam ruangan kelas yang membuat ia terjatuh. Kemudian perilaku anak tidak mengganggu orang lain. Dia tidak merebut mainan temannya, kemudian dia tidak mendorong temannya gitu. Apabila itu terjadi, biasanya direktris lah yang berperan untuk menangani hal tersebut. Anak-anak terlebih dahulu diajarkan bagaimana cara berjalan dengan baik di dalam ruang kelas, bagaimana ia bisa berinteraksi dengan temannya, itu dipandu oleh direktris. Kemudian perilaku anak tidak merusak material atau tidak menggunakan material sebagaimana mestinya. Jadi anak-anak menggunakan material dengan baik. Apabila anak-anak melempar material misalnya, nah itu tidak dibolehkan. Jadi direktris yang akan mengajarkan kepada mereka bagaimana sikap kita terhadap material. Dan material itu diajarkan, dipresentasikan oleh direktris cara untuk bekerja dengan material. Jadi setiap kebebasan yang diberikan pasti ada batasannya. Tidak boleh kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya, harus ada batasan yang jelas, yang konsisten dari direktris atau kita sebagai orang tua. Nah, bagaimana kebebasan dalam batasan bisa diterapkan di rumah? Pertama, kita sebagai orang tua perlu menyiapkan lingkungan tempat anak bermain. Bermain adalah pekerjaannya anak. Jadi kita perlu menyiapkan lingkungan atau ruangan yang luas atau cukup untuk anak bergerak, bermain. Kemudian tentukan batasan yang jelas dan konsisten. Ketika kita membuat aturan di rumah, pastikan itu jelas, dipahami oleh anak dan konsisten menerapkannya. Meskipun mungkin dalam penerapannya anak menangis atau merajuk, merengek, tapi kita tetap konsisten dengan aturan itu. Kemudian berikan pilihan. Apabila anak bermain dan itu membahayakan untuknya, maka kita berikan pilihan-pilihan yang lain. Misalnya ketika anak ingin mencoret tembok, itu menurut kita tidak boleh karena mengotori lingkungan. Nah, kita boleh arahkan ia untuk menulis di tempat yang lain atau di wadah yang lain. Kemudian dorong kemandirian anak. Bagaimana cara kita bisa mendorong kemandirian anak? Maka lingkungan tadi yang kita persiapkan. Misalnya di dapur, kita sudah menyiapkan tempat air minum yang rendah yang bisa dijangkau oleh anak, sehingga ia tidak harus meminta kita untuk mengambil air minum. Lingkungan yang dipersiapkan. Tujuan utama dari lingkungan yang dipersiapkan adalah sebisa mungkin untuk membuat anak yang sedang tumbuh menjadi mandiri dari orang dewasa. Itu kata Dr. Maria Montessori. Lingkungan yang dipersiapkan itu susunan dan keteraturannya. Lingkungan disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan pembelajaran anak-anak dari konkret ke abstrak. Kemudian material diletak dalam urutan yang tepat dari yang sederhana ke kompleks. Seperti yang terlihat di gambar ini, ada banyak material Montessori yang disusun tertata rapi di rak terbuka. Material dan seluruh peralatan di Montessori dibuat berdasarkan kenyataan, realita, dan banyak sisi alamnya, seperti adanya tanaman di dalam kelas, bahan material terbuat dari kayu, rak dari kayu, begitu juga dengan meja yang terbuat dari kayu. Lingkungan yang dipersiapkan sederhana dan menarik untuk anak-anak bereksplorasi, dinding bersih dari gambar yang mengganggu, tidak banyak tempelan-tempelan gambar berwarna-warni yang dapat menghilangkan fokus, mengganggu fokus anak-anak.
Material diletakkan pada rak terbuka dan rendah seperti yang terlihat di gambar ini. Material dapat dijangkau dengan mudah oleh anak-anak sehingga mendorong kemandirian anak. Semua material sesuai dengan skala ukuran anak. Misalnya di area practical life itu anak-anak menggunakan gelas seperti ini dan ukurannya kecil. Lingkungan yang dipersiapkan membedakan pendekatan Montessori dari pendekatan pendidikan yang lainnya. Bagaimana menerapkan lingkungan yang dipersiapkan di rumah? Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menyediakan ruang terbuka untuk anak bebas bereksplorasi, kemudian susun mainan di rak terbuka yang mudah dijangkau oleh anak, lalu beri kesempatan kepada anak untuk mengerjakan tugas yang ia bisa kerjakan sendiri untuk mendukung kemandirian anak, seperti yang terlihat pada slide ini. Filosofi selanjutnya adalah mengikuti anak. Bagaimana cara mengikuti anak? Apakah kita harus mengikuti semua kemauannya? Tentu saja tidak. Dalam metode Montessori, kita perlu mengikuti anak untuk mengetahui minatnya anak. Apa keinginan anak, apa yang mereka sedang butuhkan. Maka direktris atau orang tua perlu melakukan observasi, mengamati, dan mengetahui apa yang sebenarnya menjadi ketertarikan dan kesukaan anak. Bagaimana kita bisa menerapkan mengikuti anak ini di rumah? Filosofi ini, pertama, Bapak dan Ibu beri anak kesempatan untuk memilih yang menjadi minatnya. Anak itu akan tertarik pada hal yang menarik minatnya. Kemudian ia akan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tidak melulu kita memberikan pelajaran kepada anak, kemudian ternyata anaknya nggak suka, anaknya nggak tertarik. Jadi coba beri ia kesempatan untuk memilih apa yang menjadi minatnya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mengenal sedikit tentang metode Montessori, bagaimana filosofinya. Sekarang kita lihat pula bagaimana perbedaan sekolah konvensional dan Montessori. Sekolah konvensional itu pembelajaran berpusat pada guru, dalam satu ruang kelas anak-anak usianya sama, sedangkan di sekolah Montessori pembelajaran berpusat pada anak, dan dalam satu ruang kelas, anak-anak belajar dengan usia campuran 3-6 tahun. Di konvensional, guru sebagai pengajar mengajar anak dengan cara yang sama dan waktu yang sama. Sedangkan di Montessori, itu direktris atau guru sebagai pemandu atau fasilitator dan mereka menghargai perbedaan dan keunikan setiap anak, sehingga anak boleh belajar dengan cara yang ia sukai. Setiap anak mengerjakan satu pekerjaan yang sama ditentukan oleh guru di waktu yang sama. Sedangkan tadi kita tahu di sekolah Montessori itu anak-anak bebas bekerja dengan material yang ia ingin kerjakan pada waktu itu. Di sekolah konvensional, dinding ruang kelas dipenuhi dengan berbagai macam gambar-gambar tempelan huruf-huruf dan gantungan warna-warni. Fokus anak jadi terpecah saat mendengarkan guru dan melihat gambar di dinding. Sedangkan di sekolah Montessori, lingkungan diatur dengan prinsip sederhana, indah, dan teratur sehingga anak merasa lebih nyaman dan tertarik untuk belajar. Ruangan kelas ada banyak meja dan kursi, belajar menggunakan worksheet, sedangkan di ruang kelas Montessori itu ada beberapa kursi dan materi belajar menggunakan material. Fokus guru utamanya adalah memahami kurikulum, sedangkan di Montessori itu fokus guru adalah melihat minat anak-anak. Nah, Bapak Ibu, sekian pemaparan saya terkait filosofi Montessori. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan. Saya tutup terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.